Halo semuanya, tahun ini aku berkesempatan untuk ikut kegiatan student exchange selama 1 bulan di Ehime University, Jepang. Jujur aja, ini pertama kalinya aku keluar negeri sendiri dan terasa sangat menakutkan. Tapi, here's the vlog, enjoy! Hariku dimulai dengan perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Sebagai konteks, ini adalah peta Jepang, dan Tokyo berada di sini, di Pulau Honshu. Sedangkan tempatku student exchange berada di sini, Matsuyama di Pulau Shikoku. Now, let's go back to the vlog. Terima kasih. Your attention please. For the convenience to our Halo, jadi kita tadi setelah lihat di check-in counter tempatnya Eva Airway itu ada di D. Kita sekarang menuju ke sana. Singkat cerita, aku telah melewati boarding gate dan sekarang menuju ke dalam pesawat. Rasanya campur aduk, excited dan overstimulated karena I'm with the people I don't recognize. But it's fine, it's gonna be fine, right? Halo, sekarang aku lagi di airport di Taoyuan dan keliling-keliling aja sih. Lihat sekitar kayak gimana. Soalnya masih lama, masih jam 7.55. Karena sekarang baru jam sekitar jam 11-an gitu. Jadi kita keliling-keliling. Karena udah malam dan gak ada yang buka tempat food courtnya, jadi masak mie kita. Mantap. Selagi menunggu boarding, aku menghabiskan waktu dengan membaca buku. Buku yang aku sedang baca sekarang berjudul Welcome to Hyunamdong Bookshop. Halo, jadi aku udah berhasil keluar dari Shinagawa Station. Kita di Takanawa dan sekarang tinggal nunggu jemputan masuknya. Halo, jadi tadi udah nyampe, terus udah kumpul. Sekarang aku rencananya pengen ke Asakusa. Tapi sebelum itu kita mampir ke Tokyo Tower dulu. Oke. Dan sekarang aku lagi jalan ke Heiwajima Station. Seperti yang bisa kalian lihat, aku sedang menuju ke Tokyo Tower. Anehnya, gerimis hujan membuat suasana lebih nyaman dan menenangkan.
dari sana setelah lihat Tokyo Tower, mari kita ke tempat selanjutnya, yaitu Sensaji Temple yang ada di Asakusa. Kita sekarang lagi ada di Nakamise Shopping Street. Dan lumayan sih sebenarnya, di sini belum tempat yang tradisional masih di depan. Nanti aku tunjukin di sini. Update sekarang udah menuju Sensaji Temple. Tada! I don't know if you can see it or not, but it's actually really beautiful. Wow! But sadly, all of the traditional places is already closed. So, yeah, it's still kind of beautiful for me. So, yeah, I don't mind. I don't want to go shopping any food or what. So, whatever. Wow, it's actually so cool. Wow. Right now, let's go inside. So, it's just the entrance gate, I guess. And this is the one. Wow. Wow. Oh my god. Selayaknya kuil, masyarakat menggunakannya untuk memanjatkan doa. Di Jepang, tradisi melemparkan koin ke kuil disebut dengan tradisi saisen. Hal ini dilakukan dengan simbol rasa syukur, melepaskan kemelekatan duniawi, dan juga untuk membangunkan dewa agar mendengarkan doa yang dipanjatkan. I actually don't know what is this, but it looks pretty cool. I believe that there's a sign, but I just can't find it. Just gonna look around these streets. Sekarang, aku sedang melakukan tradisi omikoji, yaitu ramalan nasib tradisional Jepang yang ditulis di atas secari kertas. Oh iya, suaraku ternyata tidak terdengar karena di sekitarku berisik. Jadi, ini adalah ramalan nasib yang aku dapatkan. Disclaimer, sebenarnya ramalan yang perlu diikat hanya ramalan buruk. But I didn't know, so whatever. Halo, hari ini kita bakal ke
sekarang kita lagi ada di Takeshita Street, dan as you can see there's a lot of people in here, and yeah, I'm gonna show you. Tadi kita udah ke Takeshita Street dan sekarang kita menuju Yoyogi Park. Tadi cuma lewat doang. Jadi sekarang kita explore di dalam, karena dalam ada temple, ada Meiji Shrine. Right now we're in the Meiji Shrine area, and it's actually quite dark in here, but you cannot see it. Yeah, this is the place, and I'm heading to the main temple. And by the way, I've heard some news about this place, and we're not supposed to walk in the middle of the street because it's for the royal palace only. So right now I'm walking on the left side of the street. It's good to know some information before you go to places, because you won't know it unless you try to find it and search it. Jalan dari pintu masuk utama menuju Meiji Jingu cukup jauh, sekitar 15 menit. Jadi pastikan kaki kalian kuat ya untuk kalian yang ingin ke Jepang, karena kemana-mana akan jalan kaki. Inilah Meiji Jingu. Kuil ini dibangun untuk menghormati Kaisar Meiji dan istrinya Permaisuri Shouken. Kaisar Meiji sangat dihormati karena dialah pemimpin yang membawa Jepang keluar dari masa isolasi dan mengubahnya menjadi negara modern di akhir abad ke-19. Setelah mereka wafat, rakyat Jepang ingin memberikan penghormatan terakhir dengan membangun kuil ini pada tahun 1920. Halo, sekarang udah sampai di Akihabara, dan direkomendasi tempat susu gitu, kayak milk shop, coffee shop, I don't know how to call it, but I wanna go there because why not? This is how it looks like outside of the train system, the station I mean. So this is the one that I bought. It's said that it's like susu yang tulus. I don't know. Hope I get luck. Hope I get luck by drinking this. It tastes like a plain milk, and I kinda like it. Hello, update. I just bought this thing from station, and it's like a railway kind of thing, and it's so cute. But right now I'm heading to I forgot what it's called, but it's like a store for a lot of mini things. We're literally walking on the street. It's for cars, I guess. Akihabara Rajo Kaikang bisa dibilang sebagai supermarket raksasa bagi pecinta anime, manga,
dan kolektor. Gedung ini terdiri dari 10 lantai, dan setiap lantainya menjual hal-hal berbeda, mulai dari figur dan model kit, trading cards, barang retro dan bekas, juga boneka dan merchandise. This is what I eat for tonight. It's like some kind of kebab, I think. And it's teriyaki chicken and taco. Setelah makan, aku memutuskan untuk berjalan kaki saja selama kurang lebih 30 menit menuju Ueno karena tarif kereta untuk satu stop cukup mahal. Minusnya adalah kaki pegal, tapi bonusnya adalah kaki pegal di Jepang. Halo. Jadi ini aku udah OTW balik ke tempatnya saudara. Cuma pengen cerita aja. Di Tokyo tuh enaknya semua jalannya tuh kayak ramah pengguna jalan. Benar-benar rapi, terus ditata dengan baik. Terus benar-benar ya jalan buat orang jalan aja gitu. Jadi kayak gak ada mobil atau motor yang terabas. Tapi kayak motor aku gak pernah lihat deh, kayak mobil banyak kan. Saya ya sering lalu-lalang ke mobil, terus ada orang sepedaan juga tetap teratur gitu. Terus tadi aku juga di lampu merah tuh, dimanapun tempatnya, maaf gelap tiba-tiba, itu meskipun jalannya kosong tapi lampunya merah, mereka tetap nggak jalan gitu, tetap nunggu. Keren sih. Terus di sini drainasenya juga mantep. Maaf tiba-tiba bahas itu. Gitu info untuk hari ini. Nggak tahu kapan Indonesia bisa seperti ini, cuma harusnya seperti itu. Nanti dihabisin dulu. Hari ini, kami memutuskan untuk melakukan perjalanan selama 3 jam untuk melihat Gunung Fuji. Demi menghemat biaya, kami memilih untuk tidak menggunakan tol. Sudah sampai Mount Fuji. Wow. Dan sekarang kita mau jalan-jalan. It's actually not cold, but I just use it for looking good.
Sekitar 10 menit dari tempat sebelumnya, terdapat desa yang menyimpan kisah letusan Gunung Fuji, yaitu Oshino Hakkai. Ribuan tahun yang lalu, wilayah Oshino sebenarnya adalah sebuah danau yang besar yang disebut Danau Utsu. Namun, akibat serangkaian letusan dahsyat Gunung Fuji, terutama pada tahun 800 hingga 802 Masehi, aliran lava membagi danau tersebut menjadi dua, Danau Yamanaka dan Danau Oshino. Seiring berjalannya waktu, Danau Oshino perlahan mengering, meninggalkan 8 kolam mata air. Can you change to dua, Daddy? Halo. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Oishi Park. Namun sebelum itu, tidak afdol kalau tidak mampir ke Kawaguchiko Ohashi Bridge. Jembatan ikonik yang membentang di atas danau Kawaguchiko menghubungkan area Azagawa di sisi selatan dan area Oishi di sisi utara. The Onesh-chan, see? The big yellow one is the yellow one, but it's the white. But it's yellow. Mana for life? This is Oishi Park. Untuk mengakhiri hari yang sempurna ini, mari kita makan sushi. Halo. Ini akhirnya udah mau ke gate ya, buat pesawat ke Matsuyama. Tadi agak lama sih, banyak drama ya. Tadi aku ngecek bagasi ternyata lebih dikit, terus aku harus bongkar bla. Akhirnya selesai. Terus juga waktu di tempat waktu di tempat cek si tas juga agak lama, soalnya banyak barang-barang kecil-kecil bengkel gitu. Tapi aman. Sekarang I'm heading to the gate. Akhirnya kita telah sampai di Matsuyama, ibu kota prefektur Ehime dan kota terbesar di Pulau Shikoku, Jepang. Sayangnya vlog kali ini harus berakhir di sini. Tapi tenang saja, ini baru permulaan. Masih banyak cerita dan keseruan yang bakal aku bagikan di video-video selanjutnya. Bye bye.